Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali saya menyapa pagi ini melalui firman Tuhan dengan tema awan gelap kehidupan. Yohanes 3 ayat 1-3 berbunyi demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya cara menggunakan awan gelap kehidupan sehari-hari berupa masalah, pergumulan, dan lain sebagainya untuk menuntun kita agar lebih berserah diri kepadanya. Dia sering terhubung dengan kita melalui kebutuhan kita akan iman ketika krisis melanda, dan Dia menuntun kita melalui kebutuhan kita akan arahannya. Sepanjang jalan kita hanya perlu ditopang, yang membutuhkan satu lagi langkah iman ke arahnya. Setiap langkah iman melibatkan semacam penyerahan kecil, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan yang kadang-kadang hampir tidak dapat kita lihat melalui awan gelap kehidupan kita. Pada titik tertentu di sepanjang jalan penyerahan ini, penyerahan kecil kita bertambah menjadi satu penyerahan yang besar. Kita mencapai titik kritis di mana kita tidak hanya menyerahkan sebagian dari hidup kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada arahan Tuhan. Dan akhirnya kita menyadari bahwa ada awan gelap atau tidak, ada hal-hal dalam hidup yang tidak dapat kita perbaiki atau kita kendalikan. Kita menyadari bahwa kita perlu diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Suatu malam seorang Farisi datang menemui Yesus. Meskipun dia mungkin tidak menyadari pada saat itu dia sedang ditarik menuju titik kritisnya. Nikodemus bertemu dengan Yesus secara diam-diam karena dia tidak nyaman berhubungan dengan Yesus di depan umum. Dan Yesus tetap mendengarkan dan mengulurkan tangan kepadanya, mengatakan bahwa Nikodemus perlu diselamatkan untuk dilahirkan kembali. Nikodemus pada saat itu bingung akan pernyataan Yesus dan tidak bisa melihat kebenaran yang dimaksud Yesus pada saat itu. Tetapi akhirnya Nikodemus mau berserah diri pada Yesus. Kiranya kita tetap mempertahankan iman kita walau kita sedang tertutupi awan gelap kehidupan. Tetapi iman kita akan membawa kita dalam penyerahan penuh pada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur kami boleh diberikan hidup hingga saat ini oleh karena pertolongan Tuhan. Dan firman-Mu mengingatkan kami, terkadang kami buta akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Buka mata hati kami ya Bapa, sehingga kami boleh melihat rancangan Tuhan dan meyakini apa yang Tuhan kerjakan baik adanya bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, menyerahkan sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Kiranya kami boleh tetap menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Karena anugerahnya diberikannya pada kita semua